kabarnya? Puji Tuhan baik. Syukurlah kalau begitu. Adek sudah kerja atau sudah masih sekolah? Masih kuliah. Oh, semester berapa, Dek? Semester 4. Ambil jurusan apa? Pendidikan Agama Kristen. Oh ya, kampusnya di mana, Dek? Di YKN Toraja. Bagaimana kuliahnya lancar? Puji Tuhan lancar. Syukurlah. Kalau orang tua di kampung bagaimana kabarnya? Kenapa diam, Dek? Ada masalah ya? Nggak ada. Kalau Adek punya masalah silakan cerita, karena akhir-akhir ini kakak melihat Adek sering murung, kadang menyendiri. Jadi kalau Adek punya masalah silakan cerita. Anggap saja saya sebagai teman curhat Adek, dan anggap saja kehadiran saya sebagai orang tua Adek. Jadi Adek tidak usah ragu-ragu dalam menceritakan masalahnya. Tapi kakak juga tidak memaksakan Adek untuk menceritakan masalahnya. Kalau Adek percaya sama saya untuk menjaga rahasia itu, kakak tidak keberatan kalau Adek curhat sama saya. Sebenarnya tidak ada masalah, cuman banyak pergumulan hidupku. Kalau Adek percaya sama saya tidak keberatan. Saya jika Adek kasih tahu apa yang menjadi pergumulannya, siapa tahu saya bisa membantunya. Kalau kamu punya masalah, lalu kamu cerita, curhat sama orang yang Adek betul-betul percaya, pasti akan merasa tenang. Tetapi kalau Adek tidak menceritakan ke siapapun atau Adek pendam, maka Adek tidak bisa menemukan solusinya. Jadi sebenarnya begini, kan mama aku sudah meninggal. Jadi saya sementara kuliah. Sebenarnya begini, orang tua saya kan awalnya cerai. Nah, bapakku menikah lagi, mamaku menikah juga. Nah, bapakku ini sudah ada anaknya, mamaku pun begitu. Nah, terus saya tinggal sama mama. Mamaku sudah 2 minggu meninggalnya. Nah, yang jadi beban pikiranku, jadi pergumulanku, kan saya sementara kuliah. Nah, kedepannya siapa yang akan biayai? Itu yang jadi beban pikiranku. Nah, sebenarnya ada sih nenekku yang mau biayai, cuman ya berbeda lah sama mama kita sendiri. Tidak mungkin kan setiap ada keperluan sama minta ke dia. Nah, sementara ya ditahu nenekku bagaimana galak pelit. Tidak mungkin juga muka ke bapak tiriku. Ya, tak diri lah kita. Turut prihatin, Dek, turut berduka cita juga atas meninggalnya orang tua atau ibu atau mama yang sangat dicintai telah meninggalkan. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan kamu, Dek. Amin, terima kasih. Jadi
kamu jangan menyerah. Kamu harus buktikan bahwa kamu bisa. Apapun yang menjadi tantangannya, kamu tidak boleh terlihat lemah. Harus terlihat kuat, semangat dalam mencapai cita-citanya. Terlebih adik harus buktikan kepada kedua orang tua meskipun sudah berpisah. Apalagi seorang ibu yang meninggalkan adik itu sangat berat, tapi adik tetap semangat dan tetap menjadi kebanggaan. Harus membuktikan bahwa adik bisa selesai dan bisa sarjana, kemudian bisa dapat pekerjaan ketika nantinya sudah selesai. Sebenarnya apa yang adik alami saat ini kakak juga pernah mengalami, dan sampai sekarang ini kakak sudah bertahun-tahun ditinggalkan seorang ibu. Namun saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Banyak pergumulan yang saya hadapi ketika saya kehilangan seorang ibu. Apalagi saya anak pertama. Kemudian saya punya adik, masih ada 4, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Jadi kami bersaudara 4 orang. Nah, dari kecil saya juga tinggal sama nenek, dan adik-adik saya tinggal sama orang tua saya. Tapi semenjak ibu saya meninggal, jadi adik perempuan saya tinggal bersama bapak saya. Kemudian yang adik-adik saya yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dia mengikut saya tinggal di nenek. Jadi yang bertahan sampai sekarang di rumah orang tua itu yang bersama ayah saya hanya adik saya perempuan. Yang lainnya itu biasa di nenek, kadang juga di rumah, tapi sekali-kali pulang di rumah orang tua bersama orang tua. Lebih akrabnya ke saya daripada ke ayah saya. Tapi semuanya itu saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Apapun yang menjadi masalah saya sempat, karena saya semester kelas 3, kenaikan kelas 3 lah, ibu saya meninggal. Jadi adik saya yang terakhir itu baru umur 6 tahun. Nah, di situ tidak ada yang menjaganya. Jadi otomatis kami juga sebagai kakak-kakak usulkan supaya dia masuk sekolah, dan usulan itu dia terima. Langsung suruh belikan pakaian seragam, karena akhir bulan 6 orang tua saya atau mama saya meninggal. Jadi bulan 7 itu mendaftar, dan adik saya yang terakhir langsung sekolah. Dan puji Tuhan sekarang sudah kelas 4, sudah 4 tahun tanpa seorang ibu. Saya bangga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga saya juga bisa kuliah sampai sekarang dan bisa diberikan kesehatan. Jadi untuk itu kita akan membaca Alkitab, kitab Amsal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Bisa saudara membacakan? Saya akan membacakan ayat yang ke-7, kemudian saudara yang akan membacakan yang ke-8, ayat yang ke-8. Firman Tuhan: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Semoga apa
yang telah kita baca dari firman Tuhan ini dapat kita jadikan sebagai pedoman, jadi landasan kita di dalam menjalani kehidupan kita, khususnya ketika kita sedang mengalami pergumulan, dan firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di mana kasih-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu semenjak hari ini yang boleh kami lalui, yang boleh kami rasakan. Itu semua kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, pada malam ini kami telah berbincang-bincang tentang pergumulan yang dialami saudara Bekti. Kiranya apa yang menjadi pergumulan, Engkau yang selalu bersama-sama dengan dia, menguatkan dia, menolong dia dalam menjalaninya, agar suatu kelak saudara ini tetap merasakan berkat dan pertolongan-Mu. Dalam bangku kuliah, kiranya Engkau menyertai agar suatu kelak saudara ini bisa selesai dan tetap nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau menyempurnakan, dan nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berhubung karena sudah larut malam, jadi mungkin masih ada tugas yang harus dikerjakan, dan mungkin besok ada mata kuliah, jadi tugas dan tanggung jawabnya harus diselesaikan ya Dek. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga karena sudah mempercayai kakak, atau adik sudah curhat sama kakak. Kakak tidak akan cerita ke siapapun apa yang menjadi pergumulan adik. Kiranya Roh Kudus yang selalu menolong adik. Tuhan Yesus memberkati.